Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Putri, NIM 19136122. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ilmu ukur tanah. Yang pertama yaitu pengukuran tanah atau surveying adalah pengukuran identifikasikan sebagai seni penentuan posisi relatif pada di atas atau di bawah permukaan bumi, berkenan dengan pengukuran jarak-jarak, sudut-sudut, arah-arah baik vertikal maupun horizontal. Seorang yang melakukan pekerjaan pengukuran ini dinamakan surveyor. Tujuan pengukuran yaitu menghasilkan ukuran-ukuran dan kontur permukaan tanah, misalnya untuk persiapan gambaran rencana atau plan atau peta, menarik garis batas tanah, mengukur luasan dan volume tanah, dan memiliki tempat yang cocok untuk suatu proyek rekayasa, baik gambar rencana maupun peta, menentukan representasi grafis dari bidang horizontal yang pertama besar sedangkan yang terakhir berskala kecil. Selanjutnya alat ukur tanah. Yang pertama yaitu theodolit yang berfungsi untuk pengukuran sudut baik horizontal maupun vertikal. Yang kedua yaitu clionometer, yaitu untuk pengukuran ketinggian atau panjang sebuah objek dengan cara memanfaatkan sudut elevasi. Yang ketiga yaitu kompas. Kompas adalah sebuah alat dengan komponen utamanya jarum dan lingkarannya berskala. Yang keempat yaitu meteran. Meteran sering disebut pita ukur atau tape karena umumnya bersaji dalam bentuk pita dengan panjang tertentu. Skala didefinisikan sebagai perbandingan tetap antara jarak lokasi di peta dengan di permukaan bumi. Skala 1:500 artinya 1 unit jarak di lapangan sama dengan 500 kali unit jarak di peta. Selanjutnya yang B, instrumen survei di masa lalu. Sejarah perkembangan survei pengukuran tidak terlepas dari ilmu-ilmu astronomi, astrologi, dan matematika. Awalnya, matematika dikembangkan untuk keperluan praktis dalam kehidupan masyarakat masa itu. Orang-orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan prinsip-prinsip pengukuran atau surveying dan matematika untuk pematokan batas-batas kepemilikan tanah, penempatan stakeout bangunan publik, pengukuran dan penghitungan luas tanah, hubungan yang erat antara matematika dan ukur tanah nampak dari istilah-istilah matematika geometri yang menurut bahasa Latin berarti pengukuran bumi. Selanjutnya theodolit. Transit atau theodolit adalah instrumen yang digunakan untuk pengukuran sudut-sudut horizontal dan vertikal. Di Eropa mula-mula dipakai istilah transit atau theodolit untuk jenis instrumen ukur ini. Atas dasar fasilitasnya, theodolit dibagi menjadi yang pertama yaitu theodolit vernier sederhana, theodolit mikrometer, theodolit optik atau glass air, dan theodolit elektronik. Dua jenis yang pertama sudah jarang digunakan. Theodolit modern saat ini adalah tipe optik dan digital. Theodolit modern bersifat kompak, ringan, sederhana, dan tahan banting. Bagian-bagian dan skala tertutup. Kedap debu dan kelembapan. Ukuran theodolit ditentukan oleh piringan bawahnya. Sebagai contoh, 20 cm theodolit berarti diameter piringnya bawahnya adalah 20 cm. Atas dasar itu, ukur theodolit bervariasi antara 8 sampai dengan 25 cm. Yang selanjutnya klasifikasi survei. Pengklasifikasian survei tidak bersifat mutlak. Mungkin ada perbedaan-perbedaan objek dan prosedur yang saling tumpang tindih. Secara garis besar,
survei dibedakan berdasarkan yang pertama yaitu akurasi yang diinginkan. Yang kedua yaitu metode penentuan posisi. Yang ketiga yaitu instrumen yang digunakan. Dan yang keempat tujuan survei. Dan yang terakhir yaitu tempat pengukuran. Selanjutnya survei atas dasar akurasi. Yang pertama survei planimetris. Survei yang berasumsi bahwa permukaan bumi mendatar atau tidak melengkung. Kenyataannya permukaan bumi melengkung. Survei ini berasumsi yang pertama yaitu garis level atau level line dianggap sebagai garis lurus. Oleh sebab itu, garis unting-unting atau plug line di suatu titik dianggap paralel dengan titik lainnya. Yang kedua yaitu sudut yang dibedakan oleh kedua garis semacam itu merupakan sudut pada bidang datar, bukan sudut pada bidang bola. Yang ketiga, meridian yang melalui dua garis berupa garis paralel. Yang selanjutnya, yang B, survei atas dasar metode penentuan posisi. Atas dasar metode penentuan posisi titik di permukaan bumi dibedakan antara teritis dan ekstrateritis. Metode teritis dilakukan berdasarkan pengukuran dan pengamatan yang semuanya dilakukan di permukaan bumi. Baik, selanjutnya survei atas dasar tujuan. Yang pertama yaitu survei rekayasa. Survei dilakukan untuk penyediaan data yang lengkap untuk desain rekayasa seperti jalan layang, rel kereta api, saluran air, saluran limbah, bendungan, jembatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu survei pertahanan. Survei ini menjadi bagian sangat penting bagi militer. Hasil survei ini akan menyediakan informasi strategis yang dapat dijadikan putusan kebijakan jalannya peperangan. Peta-peta, foto udara, dan topografi menyedikasikan jalur-jalur penting, bandara, pabrik-pabrik, tempat peluncuran rudal. Yang ketiga, survei geologi. Survei ini dilakukan baik di permudah maupun di sub permukaan bumi untuk menentukan lokasi, volume, dan cadangan mineral-mineral dan tipe-tipe batuan. Yang keempat, survei geografi. Survei ini dilakukan untuk penyediaan data dalam rangka pembuatan peta geografi. Peta itu mungkin dipersiapkan untuk efisien atau analisis tata guna tanah. Sumber dan intensitas irigasi, lokasi fisiografis termasuk air terjun, drainase, permukaan, kurva kemiringan, profil kemiringan, dan kontur, juga termasuk keadaan geologisnya secara umum. Yang kelima, survei tambang. Suatu survei diperlukan juga pada permukaan maupun bawah permukaan. Survei ini terdiri atas survei topografi, termasuk kepemilikan tambang dan pembuatan peta permukaan. Peta bawah tanah untuk medelinasi secara menyeluruh pekerjaan dan konstruksi rencana bawah tanah. Penetapan posisi dan arah terowongan, lubang udara, arah aliran, dan persiapan peta geologisnya. Pada survei ini digunakan GEORO. Yang keenam yaitu survei arkeologi. Survei ini dilakukan untuk pengungkapan relik atau barang peninggalan antik, peradaban, kerajinan kota, kampung benteng, candi, dan sebagainya yang terkubur akibat gempa, longsor, atau bencana lainnya, dan semuanya itu dilokasir, ditandai, dan diidentifikasi. Yang ketujuh yaitu survei route. Survei ini dilakukan untuk menempatkan dan mengesetkan garis-garis di permukaan tanah untuk keperluan jalan raya, rel kereta, dan untuk pengambilan data yang perlu. Selanjutnya yaitu survei atas dasar tempat. Yang pertama, survei tanah. Beberapa contoh survei ini diantaranya adalah pengukuran garis batas tanah, penentuan jarak dan
asimutnya. Pembagian tanah atas dasar bentuk, ukuran, penghitungan luas, pemasangan patok, batas bidang tanah, dan penentuan lokasinya. Yang termasuk survei ini adalah survei topografi, survei kadastral, dan survei perkotaan. Yang kedua, survei hidrografi. Survei ini berkaitan dengan badan air seperti sungai, danau, perairan pantai, dan pengambilan data garis pasang surut pantai dari badan-badan air tersebut. Yang ketiga, survei bawah tanah. Survei ini dipersiapkan untuk perencanaan bawah tanah atau penempatan titik-titik dan arah terowongan lubang udara, arah aliran, dan sebagainya. Yang keempat, survei udara. Survei ini dilakukan dengan pemotretan dari pesawat berkamera. Survei ini sangat berguna untuk pengadaan peta skala besar. Selanjutnya kompetensi surveyor. Kompetensi surveyor adalah kemampuan minimal surveyor yang wajib dimiliki agar dapat bekerja dengan baik dan profesional, meliputi pengetahuan akademik, keterampilan teknis, dan karakternya. Surveyor kompeten harus memiliki pengetahuan tentang teori, pengukuran, dan keterampilan praktis. Pada pengukuran planimetris banyak digunakan geometri, aljabar, dan trigonometri. Pengetahuan ini, khususnya trigonometri, wajib diberikan sejak awal kepada calon surveyor pemula. Selanjutnya yaitu survei atas dasar instrumen. Yang pertama, survei Klein. Survei ini dilakukan pada luasan yang sempit, terbuka, dan pekerjaan lapangannya hanya dilakukan dengan pengukuran linear atau jarak-jarak dengan alat meteran. Kelemahannya, survei ini sulit dilakukan pada tempat yang banyak hambatan seperti pepohonan dan sulit dilakukan pada tempat-tempat padat. Survei ini direkomendasikan pada perencanaan pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan saluran limbah. Yang kedua yaitu survei traverse. Istilah traverse digunakan untuk pengukuran yang melibatkan pengukuran jarak-jarak dengan meteran atau Klein, arah-arah, dan sudut-sudut dengan kompas atau teodolit. Kecepatan dan akurasi traverse bergantung pekerjaan lapangannya. Sebagai contoh, pada pengukuran batas dirancang pengukuran dengan traverse terbuka. Sementara itu, untuk pengukuran daerah padat dirancang pengukuran traverse tertutup. Survei traverse cocok untuk proyek-proyek besar seperti pembangunan waduk atau dam. Survei ini identik dengan survei poligon karena alat yang digunakan pun sama. Yang ketiga yaitu survei tachymetry. Istilah ini digunakan untuk survei yang menggunakan metode pengukuran jarak-jarak horizontal dan vertikal dengan pengamatan rampu melalui teodolit berteleskop khusus yang dilengkapi benang-benang, stadia, dan lensa. Yang keempat yaitu survei penyipat datar atau leveling. Istilah ini digunakan untuk survei pengukuran ketinggian vertikal relatif titik-titik dengan suatu sifat datar dan rambu dalam perencanaan proyek konstruksi dari mulai bangunan kecil sampai dengan bendungan penting diukur kedalaman galian pondasi, transisi, urungan, dan sebagainya. Yang kelima yaitu panel tabling. Istilah ini digunakan untuk pengukuran grafis yang dilakukan secara serentak antara pekerjaan lapangan dan plotting. Klinometer atau alat ukur lereng bersama plan table ini digunakan untuk pengeplotan garis-garis kontur. Keuntungan survei ini kecil kemungkinan dijumpai data pengukuran yang tertinggal atau terlupakan karena dilakukan plotting langsung ke lapangan, sedangkan kelemahannya tidak rekomendasikan pada medan beriklim lembab. Yang keenam yaitu survei triangulasi.
Jika akan dilakukan pengembangan wilayah survei, triangulasi diadakan. Wilayah itu terbagi menjadi jaringan segitiga. Beberapa sisi dipilih dan diukur secara teliti yang disebut Branselin. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengukuran. Pada tahapan-tahapan pekerjaan suatu proyek, prinsip-prinsip ini digunakan mulai dari perencanaan awal sampai akhir pekerjaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu, yang pertama, bekerja mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu posisi suatu titik dapat diletakkan paling sedikit dengan dua pengukuran. Selanjutnya, sistem referensi. Jika kita menghitung posisi, jarak, dan arah di permukaan bumi, kita memerlukan kerangka referensi matematik. Karena referensi yang paling cocok adalah ellipsoid offset karena mempunyai bentuk relatif sederhana dan pada tingkat tertentu mendekati bentuk gloid. Umumnya pengukuran menggunakan instrumen yang dilevelkan dengan bantuan gelembung Nino. Karena itu pengukuran itu dibuat relatif terhadap geoloid. Selanjutnya, pengertian pengukuran jarak langsung dan tasimetri. Jarak antara dua buah titik di permukaan bumi dalam ukur tanah adalah merupakan jarak terpendek antara kedua titik tersebut. Tergantung jarak tersebut terletak pada bidang datar, bidang miring, dan bidang tegak. Pada bidang datar disebut jarak datar, pada bidang miring disebut jarak miring, sedangkan pada bidang tegak disebut jarak tegak atau tinggi. Jarak didapat langsung tanpa melalui perhitungan. Pada pengukuran jarak langsung digunakan alat utama dan bantuan. Alat-alat utama yaitu pita ukur, alat ukur jarak yang material utamanya terbuat dari fiber, plastik, atau campuran daripadanya. Yang kedua yaitu pegas ukur. Materi utama tersebut dari plat baja. Yang ketiga, rantai ukur terbuat dari rantai baja. Yang selanjutnya itu tasimetri. Pengukuran tasimetri menghasilkan posisi detail X, Y, dan Z secara optis. Data yang diperoleh dari pengukuran adalah bacaan benang rambu, bacaan vertikal, bacaan horizontal, dan ketinggian alat. Yang selanjutnya itu Berling dan Azimuth. Sudut-sudut yang terbentuk dan terreferensi pada meridian dinamakan Brealing, atau dengan kata lain meridian adalah arah acuan yang darinya Berling ditentukan. Berling adalah sudut horizontal antara meridian referensi dan garis survei yang diukur searah atau berlawanan arah jarum jam. Selanjutnya poligon. Poligon adalah segi yang sering digunakan dalam pengadaan kerangka dasar pemetaan karena sifatnya yang fleksibel dan kesederhanaan hitungan. Dalam arti kamus Oxford 1987 adalah poligon adalah bidang yang terbentuk dari banyak garis-garis yang biasanya lebih dari 5. Jadi baik poligon maupun traverse merupakan kedua istilah yang identik. Poligon adalah suatu transverse. Metode poligon adalah metode transverse. Pengukuran poligon adalah pengukuran transverse. Yang terakhir yaitu peta situasi. Pada prinsipnya, pembuatan peta situasi merupakan rangkaian tahapan yang telah dibahas pada modul sebelumnya. Oleh sebab itu, bagian tahapan yang sebagian telah dibahas pada modul sebelumnya tidak lagi dibahas pada modul ini. Peta situasi dibuat dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kerangka kontur horizontal dan vertikal. Yang kedua yaitu pengukuran detail. Yang ketiga, pembuatan garis kontur. Dan yang keempat, plotting. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.